حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad. Syarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti pelajaran yang diberikan mengenai tauhid ini mulai dari masjid ini belum direnovasi ya kira-kira 4-5 tahun yang lalu itu ya sampai sekarang ini. Itu semuanya pembahasan itu berkisar tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama, yang kedua adalah sikap kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan dengan sikap kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mulai dari Nabi tidak bisa memberi hidayah kecuali Allah, Nabi memberi syafaat atas izin Allah, kemudian di dalam diri Nabi Muhammad itu tidak ada unsur-unsur rububiyah dan tidak ada pula unsur-unsur uluhiyah. Apa maksudnya? Dua yang terakhir yang saya sebutkan tadi. Jadi Nabi Muhammad itu tidak ada di dalam dirinya unsur-unsur rububiyah, unsur-unsur yang ikut menciptakan dan mengatur dunia. Itu tidak ada, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada penjelasan Allahu khalaqana, amadana, wa a'adana, wa razaqana. Allah itu Pak yang menciptakan kita, kemudian mengatur kita. Kita itu maksudnya bukan hanya manusia. Benda, barang, binatang, tumbuhan, planet-planet dan sebagainya itu menurut hukum yang Allah sudah tetapkan. Khalaqona, amadana, a'adana. Dan memberikan pertolongan kepada seluruh hamba-hambanya. Warazaqona dan memberi rezeki. Fasilitas hidup semua makhluknya Allah di dunia dan planet-planet yang lain itu sudah disiapkan. Artinya Nabi Muhammad itu tidak punya kontribusi untuk itu gitu loh. Ya. Yang berikutnya, dua yang terakhir yang saya sebut tadi, Nabi Muhammad itu juga tidak ada di dalam dirinya unsur-unsur uluhiyah. Hak-hak untuk disembah itu tidak ada. Karena sudah kembali kepada siapa? Allah. Artinya orang beribadah, orang memohon, orang minta, berharap, mencintai secara totalitas, itu hanya kepada Allah saja. Itu iman kita gitu. Nah kali ini yang dibahas adalah himayatun Nabi, janabat tauhid wasaddahu kulla tariqin yusilu ila asyirki. Cuma yang saya tulis di judul itu tidak panjang. Hanya upaya Rasulullah memelihara tauhid. Jadi kalau diteruskan upaya Rasulullah memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada kesyirikan. Nah di situ. Ya. Jadi apa penjelasan? Itu judul itu karangannya penulis kitab tauhid itu Pak. Tentu saja karangan itu tidak kosong, tapi berdasarkan dilalah, dalil-dalil. Nah sekarang membahas dengan panjenengan berkaitan dengan
himayatul nabi atau himayatul rasulillah janabat tauhid wa saddahu kulla tariqin yusilu ila asyirki. Jadi upaya Nabi memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada kesyirikan. Dimulai dari mana? Nah, saya menjelaskan makna syahadat dulu. Ada 5 gitu ya. Hampir ketika kita menjelaskan tentang siapa Rasulullah itu dimulai dari penjelasan tentang kita maknai ada 5 poin tentang Nabi. Pertama, syahadat kita tentang Rasulullah itu maknanya al-imanu bi annahu mursalun min intillah. Ini utusannya Allah. Bagaimana caranya? Allah SWT itu memberikan beberapa keterangan kepada Nabi Muhammad, itu sudah kita yakini lewat malak Jibril. Tidak usah digugat. Jadi meyakini Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu-satunya manusia di akhir zaman sampai nanti pada hari kiamat tidak ada lagi kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Mudah-mudahan panjenengan dan keluarga saya kita semuanya memperoleh syafaatnya Rasulullah SAW. Satu-satunya manusia. Jadi di dunia itu gebiarnya manusia macam-macam itu ya. Tingkah polanya manusia itu jelas tidak ada yang kemuliaannya melebihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, nusaddiquhu fima akhbara. Membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi, cerita begini macam-macam harus dibenarkan semuanya. Apakah itu kaitannya dengan akidah, keyakinan kita tentang Allah? 2, apakah itu kaitannya dengan ibadah yang kita lakukan? Dunia itu menjadi berubah ke arah yang baik karena ada Nabi Muhammad. Jadi ada masjid, ada ini, ada perilaku baik, ada anak hormat sama orang tua dan sebagainya. Ada orang tua mendidik anaknya, itu karena Nabi Muhammad ini. Diutus Allah itu. Ya, maka kita semuanya, makna yang kedua tadi, nusaddiquhu fima akhbaro. Membenarkan yang dikabarkan. Sesuatu yang belum kita ketahui sekarang, tapi Nabi sudah cerita bahwa besok Nabi itu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk minta kepada Allah agar Nabi Muhammad diberi izin untuk bisa memberi apa tadi Pak? Syafaat. Itu kalau dirujuk di hadisnya Nabi Muhammad itu didhawuhi begini, ya Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepalamu. Wa qul yusma, kamu ngomong, omonganmu didengar. Wasal tu'to, kamu minta, permintaanmu akan diberi. Wasfa' tu syafa', kamu minta syafaat nanti, kamu akan diizini untuk bisa memberi syafaat. Nah ini kan iman, tidak nyata di dunia sekarang ini. Ya karena panjenengan dan saya itu iman, makanya ini bercapek-capek untuk mau tahu tentang itu. Nah kalau orang tidak percaya itu ya nggak usah hidup aja semau gue seenaknya itu. Risiko tanggung sendiri saja. Kan begitu. Wong dohirnya orang itu ya semakin hari semakin tua. Ujung-ujungnya manusia itu tidak ada di dunia itu. Siapapun manusianya. Sebenarnya tanpa diterangkan itu sudah mengerti kalau manusia itu endingnya nanti akan tidak ada di dunia. Betul Pak ya? Ini jenengan kumpul di sini itu kira-kira 20 tahun yang akan datang masih ada Pak? Enggak melihat dohirnya. Wallahu a'lam. Itu loh Pak, ya kan? Mudah-mudahan jenengan dan saya diberi umur panjang yang barokah sama Allah. Ini nikmatnya jadi orang Islam itu di situ Pak ya. Yang ketiga, nuti'uhu fi ma'amara, mentaati yang diperintah. Kalau saya ngaji di masjid subuh itu ya biasanya. Di beberapa tempat yang terdekat dengan rumah saya. Jamaah sekian banyaknya itu saya tanya gini, berkaitan dengan makna yang ketiga tadi. Nuti'uhu fi ma'amara, mentaati yang diperintah.
Hai Pak Bu, enak mana habis sholat subuh ini pulang, kemudian di rumah nyeruput kopi, dibandingkan dengan di masjid mendengarkan pengajian sampai durasi waktunya 1 jam. Enak mana? Enaknya loh yang saya tanyakan. Enak mana Pak? Jangan dijawab enak di masjid sambil nyeruput kopi, jangan begitu ya. Tapi kenapa tidak kita lakukan? Ada kesempatan Pak Ustaz taklim, pengajian. Ya, orang itu kalau sabar bisa menelusuri, ikut taklim, pengajian, endingnya orang itu bisa mengumpulkan angka-angka. Ya, saya ulangi, orang itu kalau sabar, ikut taklim, pengajian, itu pada akhirnya orang itu bisa mengumpulkan angka-angka, sekian kali, sekian kali, sekian kali, sekian kali. Tapi kalau tidak sabar, ya nggak ikut, repot sedikit nggak ikut, repot sedikit nggak itu. Nggak ada, dokumentasinya nggak ada. Nah, di situ. Nah, jadi saya ulangi yang ketiga maknanya adalah nuti'uhu fima amaro. Yang keempat, wanaturku manaha anhu wa zajara, meninggalkan yang dilarang. Saya rasa ini sudah normal, Pak. Yang kelima yang terpenting. Wa na'budullaha bima syara'a. Beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Ini harus dipegangi itu, Pak. Orang tidak mengerti syariat ibadahnya gimana kalau tidak ada Nabi. Maka Nabi itu tugasnya adalah satu, taskhihul aqidati fillahi ta'ala. Meluruskan akidah. Ya, pedomannya sudah ada. Sekarang di Quran dan di hadis. Sehingga Nabi itu mendelet, menghapus semua sistem berhala, tidak boleh disembah dalam bentuk apa saja kecuali Allah. Yang kedua adalah taskhihus sillah bainal abdi wa rabbihi. Itu meluruskan caranya orang ibadah kepada Allah bagaimana. Itu mengikuti Nabi. Nah, karakternya ibadah itu adalah tauqifi, berhenti sampai di zaman Nabi, tidak ada pengembangan. Namanya sholat menurut Pak Kiai, Pak Ustadz yang diteliti zaman Nabi berdasarkan hadis sampai sekarang ya begitu itu. Boleh dikembangkan Pak? Dimodifikasi boleh nggak? Tidak boleh. Dalam bahasa yang berbeda, la ibadata illa ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada model ibadah kecuali yang diajarkan oleh Nabi. Ya, manusia tidak boleh memodifikasi ibadah itu. Ya, saya tidak bahas itu. Jadi keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahadat kita tadi maknanya 5 ya tadi. Itulah sehingga ya di beberapa ayat maupun di hadis Nabi sendiri saking khawatirnya umatnya itu keliru persepsinya terhadap Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjelaskan, oleh Allah disuruh menjelaskan tentang dirinya supaya tidak keliru. Ya, salah satu yang bisa kita baca, nah, kalau jenengan bawa HP di dalamnya ada Quran bisa diikut merespon ya. Surat 41 ayat yang ke-6. Ya, surat Fussilat ya. Surat 41 ayat yang ke-6 ya. Nah, inilah yang, dan surat yang semakna, ayat yang semakna dengan ini banyak sekali. Jangan tidak boleh salah persepsinya tentang Nabi Muhammad. Surat berapa tadi Pak? 41. Ayat yang ke-6. Ada bahasa Indonesianya? Monggo, kalau ada yang berkenan membaca terjemahnya. Kalau tidak ada, saya sendiri. Monggo. Katakanlah, monggo Pak. Coba, di situ ada tambahan seperti kamu. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan Muhammad, saya ini manusia kayak sampean itu loh. Nah, saya tanya, berarti kebutuhan dasarnya antara Rasulullah dengan kita sama apa tidak? Sama. Kebutuhan biologisnya sama. Jangan punya pikiran yang salah. Ya, banyak keterangan berkaitan dengan itu, Pak. Misalkan ada sahabat yang maunya nggak nikah, sudah ingin ibadah saja. Ada lagi sahabat kepingin puasa terus, tidak buka-buka terus tiap hari. Ada sahabat yang tidak tidur, tidak tidur, mau sholat aja. Dikiranya model-model begitu terbaik. Apa kata Rasulullah? Ya enggak.
Anda tahu saya ini orang paling takwa, tapi saya juga, ana asumu wa uftir, saya puasa juga tidak puasa. Anamu wa astaiqilu, saya juga tidur juga tidak tidur. Wa atazawwajun nisa, saya juga nikah. Jadi posisinya sama seperti kita, ya. Sehingga mohon maaf Pak ya, pikiran tauhid itu tidak ada. Orang punya keyakinan, mohon maaf, Nabi masih bisa dimintai pertolongan. Itu tidak bisa, tidak ada. Itu loh maksudnya. Nabi mohon maaf bisa hadir kemana-mana. Itu tidak ada. Dari mana kita bisa mengetahui? Sahabat aja tidak punya keyakinan kayak begitu. Ya, itu ya. Kemudian kul innama ana basyarum mithlukum. Bedanya apa Pak? Lanjut, monggo. Itu bedanya. Yuha ilayya. Aku cuma menerima wahyu. Jenengan dan siapa sahabat tidak, Abu Bakar aja tidak. Nah, lanjut Pak. Iya, itu jangan saya dituhankan. Nah itu Pak, saya selipkan ya. An-nama ilahukum ilahu wahid. Itu loh, ilahmu itu ilah yang satu, Allah. Itu kalau dibolak-balik pemahamannya itu, jangan saya dituhankan. Kenapa? Saya manusia biasa seperti Anda. Nah sekarang saya tanya, mohon ikut dijawab, direspon. Apa ada orang Islam yang meyakini bahwa Nabi Muhammad itu Tuhan? Tidak ada. Tidak ada toh? Nah, tak balik sekarang pertanyaannya. Ada enggak yang meyakini Nabi Muhammad itu bisa memberi pertolongan umatnya sekarang? Kalau itu ada, berarti itu sudah menggeser haknya Allah kepada Nabi Muhammad. Yang bisa memberi pertolongan siapa? Allah. Yang tahu segala-galanya siapa? Allah. Tapi ketika orang meyakini seperti itu, maka saya tadi katakan, geser haknya Allah diberikan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan di awal tadi sudah saya sebutkan, hal-hal yang hak miliknya Allah tidak ada pada diri Nabi Muhammad. Karena manusia biasa. Itu loh ilahmu ilah yang esa. Jangan aku dituhankan. Dengan bahasa yang lain begitu. Nah di situ Pak, mohon maaf ya. Saya tidak bermaksud mengolok-olok, tapi karena saya diberi kesempatan untuk mengajar tauhid, saya ajarkan kepada jamaah. Ya tak pancing jenengan. Dalam iman kita yang menghapus dosa itu siapa? Apakah Nabi Muhammad bisa menghapus dosa? Bisa apa tidak? Tidaknya tidak biasa apa tidak pol? Tidak pol. Betul Pak ya? Yang menghapus dosa itu siapa? Allah. Tapi di YouTube itu ada banyak qasidah. Alaika ya salam khairul anbiya, assalamu alaika ya salam ya makhidunu, wassalamu alaik. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada engkau, wahai orang yang menghapus dosa. Siapa Pak yang menghapus dosa Pak? Loh itu loh yang, makanya tadi dengan saya tanya, apa ada sih orang Islam meyakini Nabi Muhammad itu Tuhan? Enggak. Tapi kalau lafal-lafal yang mengarah ke sana seperti itu, ada enggak? Ya itu tadi, di antaranya. Nah ini kalau enggak diterangkan kan enggak paham masyarakat itu. Makanya Pak, kata ulama, salah seorang ulama yang kontemporer, menulis kitab Aqidatul Tauhid. Rusaknya akidahnya umat itu gara-gara apa? Al-jahlu bil aqidati sahihah bisababil i'tirad an ta'allumiha wa ta'limiha. Rusaknya akidahnya masyarakat itu sebabnya apa? Orang awam seperti saya ini, kalau pakai bahasa Surabaya itu bodoh, enggak mau belajar. Ada orang alim, enggak mau ngajar. Nah terus kalau orang yang awam enggak mau belajar, yang alim enggak mau ngajar, gimana umat ini? Cari akidah kemana? Salah, enggak ada bimbingan. Jadi orang Jawa kalau yang awam itu enggak mau belajar, yang alim enggak mau mengajar, itu sama dengan tumbuh oleh, betul ya? Itu, klop sudah. Ya orang mencari sendiri.
Nggak ada pedoman, nggak ada bimbingan. Jadi saya balik ke sini bahwa Nabi Muhammad itu adalah ini. Ana basyarun mitlukum yuha ilayya. Bedanya aku menerima annama ilahukum ilahu wahid. Fastaqimu ilaihi. Lanjut Pak. Iya, wastaghfiru, beribadah istiqomah dalam keyakinan seperti itu dan mohonlah ampun satu-satunya kepada Allah. Ayat ini diakhiri dengan wawailul lil musyrikin. Maka celakalah bagi orang apa? Mempersekutukan yang musyrik. Nah, setelah bicara tentang Nabi Muhammad, bicara tentang Allah yang diilahkan itu tadi, maka orang Islam disuruh istiqomah, berkeyakinan yang lurus tentang siapa yang diilahkan tadi. Dan suruh beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi, ayat ini dimajukan, dibahas sebagai bentuk dari keyakinan kita tentang sosok siapa Nabi Muhammad itu. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut nanti pembahasannya di kitab yang lain. Di kitab yang lain itu ada keterangan begini, Pak. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu. Wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Ketahuilah saudaraku umat Islam wajib bagi kalian itu untuk mengerti tentang 4 hal. Saya enggak terangkan semuanya. Pertama, al-ilmu. Orang Islam itu harus apa Pak? Berilmu. Tentang apa? Di situ disebutkan 3. Ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ilmu mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama Islam, mengerti, pakai apa? Dalil. Nah, seperti yang disebutkan tadi. Misalkan ya, jangan saya beritahu. Contoh ini. Kalau ada orang Islam sepanjang hidupnya nggak bisa nyupir mobil, dosa nggak Pak? Kenapa? Ya. Tapi kalau ada orang Islam nggak ngerti tentang tata caranya wudhu, gimana caranya dia wudhu? Gak ngerti salat. Gak ngerti tentang nabinya dalam akidah. Itu. Makanya ada kewajiban. Jadi orang dirangsang tolabul ilmi itu derajatnya tinggi orang itu. Ya ilmu yang mana ini supaya bisa melaksanakan agamanya dengan sebaik-baiknya. Nah begitu. Berikutnya Pak, penjelasan tentang Nabi Muhammad. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Apa betul Nabi Muhammad itu dalam kehidupan sehari-harinya ketika masih produktif saat itu sebagai Nabi dan Rasul, itu Nabi Muhammad keluar masuk pasar? Iya apa tidak? Ini yang dipakai alasan orang kafir tidak mau menerima Muhammad sebagai Nabi dan Rasul itu karena itu, belusuan ke pasar. Saya pakai istilah belusuan, cek gampang dipahami. Ya, kalau diplesetkan sedikit, apakah Nabi Muhammad keluar masuk pasar itu pencitraan, Pak? Enggak. Citranya seseorang itu karena karakter, akhlaknya, kebiasaannya, track recordnya, pakai bahasa populernya di situ. Tidak dadaan gitu loh maksudnya. Ya. Tapi ini disebutkan di Quran. Bahwa Rasulullah itu keluar masuk pasar, makan seperti yang dimakan manusia pada umumnya, dan faktor 2 itu yang ditolak orang kafir. Loh Nabi kok begini? Nah, ini pikiran silang, salah. Justru Nabi itu prototipe manusia yang dipakai contoh manusia. Usulnya mereka apa? Ya mestinya malaikat aja. Nah sekarang tak tanya panjenengan. Kalau malaikat diutus oleh Allah sebagai contoh manusia pada umumnya, semuanya. Apakah manusia bisa mencontoh malaikat? Tidak bisa, karena malaikat gak doyan duit, Pak. Ini salah. Lah kok Nabi Muhammad keluar masuk pasar makan seperti makan pada umumnya yang dimakan ditolak sebagai Nabi? Enggak.
Itu disebutkan di dalam Al-Quran supaya jenengan dan saya yang masa kini mengimani Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, persepsinya tidak salah. Surat 25 ayat yang ke-7. Semuanya pakai dilalap, pakai dalil. Nah, di situ ya. Jadi ini semuanya dibahas, dimajukan sebagai dalil, sebagai himayatul Nabi, upaya Nabi dalam memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada kesirikan tadi. Ya. Surat apa tadi Pak? Surat yang ke-25 ayat yang ke-7. Semoga tidak salah menyebut ya. Nggih. Ada bahasa Indonesianya Pak? Nggih. Ya. Ini kan pikiran salah. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Kenapa Muhammad itu keluar masuk pasar dan makan seperti makanan kita? Itu kalau kita bisa pahami, menolak status dan kedudukan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul karena faktor ini. Dan itu keliru. Kok tidak malaikat aja? Tadi kan sudah saya sebutkan. Ya nggak bisa. Rasul ini contoh kok untuk manusia. Lah kalau manusia suruh nyontom malaikat apa bisa? Ya jelas tidak bisa. Di situ Pak ya penjelasannya mengenai Nabi kita tadi pakai dilalah. Sampai kita temukan di beberapa penjelasan tentang Nabi sendiri. Ya, saking khawatirnya persepsinya umatnya dan para sahabat tentang seolah-olah dalam diri Allah itu atau hak-haknya Allah itu ada pada diri Nabi Muhammad. Ya, ada begini Pak. Ya ini mohon maaf saya enggak menerangkan panjang lebar nanti. Dan ini sudah menjadi bagian dari apa yang ada di masyarakat. Ini sahabat sedang duduk, para sahabat datang. Saya tanya, jangan kira-kira responnya sahabat gimana ketika tahu ada nabinya datang? Ini sahabat sedang duduk bercengkrama bersama mereka, kemudian tiba-tiba tahu ada nabi dari kejauhannya datang. Responnya sahabat yang ditegur oleh Nabi? Diri. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian ala asfakumna ilaihi. Itu Rasulullah ke sini tuh, mari semuanya berdiri. Apa kata Rasulullah? La taqumu kama taqumul a'ajim yu'adhimu ba'dhum ba'dha. Jangan berdiri kayak orang asing aja. Orang asing itu saat itu adalah Persia dan Romawi, cara menghormati raja-rajanya sambil berdiri. Digitukan saja tidak kerso, tidak mau. Ya, dan itu tidak satu. Ada lagi, Anas bin Malik mengatakan, maka nasaksun ahabbu ilaihi min Rasulillah. Enggak ada orang yang kami cintai melebihi Rasulullah. Wa kanu idza ra'ahu lam yaqumu. Tapi para sahabat itu ketika tahu ada Rasulullah datang ke situ, mereka tidak berdiri. Kenapa? Lima ya'lamu min liya'lamuna min karahiyati dzalik. Karena para sahabat itu mengerti Rasulullah tidak mau dihormati dengan cara begitu. Ini kan at-takdzir, berhati-hatinya Nabi itu menyampaikan itu. Supaya umatnya persepsinya tentang Nabi ini tidak keliru. Nah itu kalau jenengan dan saya dihormati dengan cara begitu di dalam masjid, itu keluar dari masjid kira-kira kopiahnya ini tidak cukup Pak. Alias ini Nabi Pak, saking khawatirnya. Di kitab Firqatun Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah itu ada penjelasan begini. Seorang ibu mengatakan fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadan. Enak ya kita itu punya nabi mengerti apa yang akan terjadi besok. Nah, bener nggak omongan ini Pak? Tidak boleh sama nabi. Ya, tidak boleh mengucapkan seperti itu. Kuli mithla ma taqulina. Sampeyan ngomong biasa saja. Tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi besok.
Ya, makanya solusinya di fikih. Kalau orang itu bingung mencari opsi tentang masa depan dirinya, keluarganya, ini itu dan sebagainya, disuruh apa Pak? Salat istikharah. Minta sama siapa? Allah. Tapi kalau akidahnya tidak kuat, larinya kemana? Ada nggak Pak? Banyak apa sedikit? Banyak. Cuma saya mau tanya lagi nggak enak. Sampean pengalaman apa enggak itu loh. Iya, ini orang Islam itu diluruskan akidahnya Pak. Masya Allah ya. Ini siapa sosok Nabi kita itu? Ya. Nah, jadi beberapa penjelasan berkaitan dengan siapa Nabi kita tadi sudah disebutkan. Dan itu oleh kesimpulannya oleh penulis kitab Tauhid itu termasuk bagian dari himayatun Nabi. Upaya Rasulullah memelihara Tauhid supaya arahnya ibadah kepada Allah. Di hadis yang berbeda Rasulullah dawuh la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Janganlah kalian itu memuji-muji aku seperti orang Nasrani memuji-muji siapa Pak? Al-Masih. Ya sudah, itu kewenangan mereka, menurut keyakinan mereka biarin aja. Kita yang tidak boleh persepsi kita seperti Nabi Muhammad tadi kepada Nabi Muhammad seperti mereka. Kalau tidak boleh berlebih-lebihan memuji Nabi itu gimana? Nah, aku adalah hamba Allah. Kalau memanggil aku Muhammad Abdullah, Muhammad siapa? Rasulullah. Terakhir ya. Jangan tak tanya dulu. Benar nggak Pak? Nabi Muhammad itu orang paling baik. Benar ya? Halo? Kok kita nggak percaya? Iya Pak, tapi karena saking khawatirnya, ya ini ada penjelasan dalam kitab Al-Qaulul Mufid itu. Ada rombongan datang ke Nabi, orang itu ngomong gini, ya Rasulullah, ya khairana wabna khairina, ya sayyidana wabna sayyidina. Wahai Rasulullah, engkau adalah orang paling baik di antara kita dan engkau adalah putranya orang paling baik di antara kita. Engkau adalah Tuhan kita dan engkau adalah putranya Tuhan kita. Bahasa Arabnya tadi ya Rasulullah ya, anta khairuna wabna khairina, sayyidana wabnu sayyidina ya. Ya Rasulullah ya khairana wabna khairina, ya sayyidana wabna sayyidina. Apa kata Nabi? Orang ngomong gitu nggak tambah senang Pak Nabi itu. Ya itu tadi khawatir tadi. Ya. Nanti jangan-jangan dikiranya ada hal-hal yang haknya Allah ada pada diri Nabi Muhammad gitu loh. Apa reaksinya Nabi? Ayyuhan nas qulu biqaulikum. Sampai ngomong biasa saja. Wala yastahwiyannakum syaitan. Sampean jangan sampai lisan sampean dipleset no setan. Ana Muhammad Abdullah wa rasuluhu. Saya ini Muhammad, hamba Allah dan utusannya Allah. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah bih. Aku tidak senang. Loh, coba Pak. Sampean itu mengunggul-unggulkan aku di atas kedudukan yang Allah sudah berikan kepadaku. Sebutan jabatan, kalau saya boleh pakai jabatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu tidak boleh manusia mengunggul-unggul. Yang Allah sudah berikan di situ. Apa Pak yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sebutannya itu tadi? Ya seperti itu tadi di Quran dan ini di hadis. Ana Muhammad Abdullah wa rasuluhu. Saya ini Muhammad, hamba Allah dan utusannya Allah. Yang sama dengan panjenengan dan kita apanya Pak? Dari dua tadi Pak. Ya sudah jelas hambanya. Enggak mungkin yang ini, yang satunya rasulnya tadi. Betul Pak ya? Sebenarnya menurut kita orang yang mengucapkan kepada Rasulullah ya Rasulullah ya khairana wa ibna khairina ya sayyidana wa ibna sayyidina, ini normal-normal saja sebenarnya. Wajar biasa. Memang Rasulullah orang paling apa? Tapi ini dimasukkan dalam at-takdzir tadi, berhati-hati tadi.
himayatu Rasul, upaya Rasulullah dalam memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada syirik. Normal Pak yang diomongkan tuh. Apalagi yang kedua, ya sayyidana wabna sayyidina, wahai Tuhan kita dan putranya. Begitu juga tidak kerso. Nah ini mohon maaf kalau ada yang berbeda. Ternyata sayyid itu maknanya ada 3. Ada berapa Pak? Apa dan apa? 1, sayyid itu maknanya al-malik, penguasa. Dari mana kita bisa mengetahui? Nabi sendiri yang tahu. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Besok itu Mas, saya ini sayyidnya anak Adam. Berarti penguasanya anak Adam. Itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan syafaat. Kok tidak Nabi Adam? Tidak. Kok tidak Nabi Nuh? Tidak. Kok tidak Nabi Ibrahim? Abul Anbiya, bapaknya para nabi? Tidak. Kok tidak Nabi Musa? Tidak. Deretan para nabi itu dalam satu riwayat disebutkan pernah salah sama Allah. Nabi Muhammad yang tidak. Maka Nabi Muhammad dengan tegas mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Jadi satu-satunya manusia yang menghadap Allah besok. Jenengan tidak boleh membayang gimana caranya Pak, pakai bahasa apa, enggak usah dipikir itu. Bukan domain kita, bukan wilayah kita membahas itu. Nah itu sayyid maknanya di situ. Tapi berdasarkan kitab-kitab yang dibaca, kalau itu sayyid kaitannya dengan besok pada hari kiamat dalam konteks Nabi menerima izin dari Allah untuk bisa memberi syafaat, maka kitab-kitab tauhid menyatakan bahwa ya sayyid itu jangan dimasukkan di dalam apa? Sholawat Nabi. Ngerti maksudnya Pak? Yang diajarkan Nabi berdasarkan hadis kan ada sayyidnya enggak Pak? Enggak ada. Saya sering ditanya begitu Pak. Saya jawab baca saja menurut hadis, tanpa ditambahi, tanpa dikurangi. Ngerti maksudnya Pak? Yang diajarkan Nabi tidak ada kalimat apa? Sayyid. Apa Nabi salah? Salah apa enggak dalam memberi pelajaran? Enggak. Pantas enggak kita membaca salawat tanpa kalimat sayyid? Ya. Kalau itu ajaran Nabi pantas kan? Kok jadi wong Jawa kok dijangkar? Loh enggak, dulu sahabat juga begitu. Lah sahabat itu kurang apa cintanya sama Nabi? Kau tidak menambahi kan begitu kan? Kurang apa sopannya mereka kepada Nabi? Atau tidak ada di antara para sahabat yang menambahi. Wis, itu kita tinggalkan. 1, sayyid tadi maknanya adalah al-malik, penguasa. 2, sayyid itu ternyata maknanya yang kedua itu apa? Suami. Loh, beda kan? Suami. Dalam cerita apa kita bisa mengambil pelajaran bahwa sayyid itu maknanya suami? Jangan buka surat 12 ayat 25. Ya, surat apa? 12. Ya. Nabi Yusuf maksudnya Pak ya. Ya. Ayat berapa tadi Pak? 25. Ya. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin fa'al faya sayyidaha ladal bab. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana au adzabun alim. Ada bahasa Indonesianya Pak? Monggo. Keduanya itu siapa maksudnya Pak? 1 Nabi Yusuf, 1 lagi perempuan yang ada di rumah itu tadi Pak. Tapi nawaitunya beda-beda. Kalau Nabi Yusuf nawaitunya apa Mas? Kabur, keluar dari situ. Perempuan maksudnya apa? Menutup pintu supaya tidak apa? Kabur. Ya, lanjut Pak, monggo.
Ya, sampai goyah. Menarik bajunya dari belakang sampai robek. Kenapa kau robek, Pak? Ada kemungkinan satu di antara dua. Satu, nariknya terlalu kuat. Yang kedua, bajunya Nabi Yusuf sudah memet, lapuk. Tarik dikit aja robek. Yang kita ambil makna sayyid. Ternyata begitu kedua-duanya di depan pintu, buka pintu, lanjut Pak. Fa'al faya sayyidah ladalba. Nah, yang kita ambil kalimat apa? Sayyid. Ternyata sayyid itu maknanya apa? Suami. Dari situ panjangan dan saya punya pemahaman bahwa sayyid itu bukan satu-satunya, maknanya syariful muta', orang yang punya kedudukan tinggi. Tapi bisa satu tadi maknanya adalah penguasa. Dalam konteks ini adalah Nabi kita Muhammad SAW pada hari akhirat. Yang kedua adalah saya tadi suami. Yang ketiga adalah asyariful muta', orang yang punya kedudukan tinggi, bisa disebut sayyid. Namun demikian, Nabi tadi tidak kerso, tidak mau disebut sebagai apa? Ayat. Ana Muhammad Abdullah wa Rasuluhu. Aku adalah Muhammad, hamba Allah dan Rasulullah. Jangan kalau teliti atau tanya sama para asatid yang lain, Nabi Muhammad selalu menyebut dirinya Muhammad Abdullah wa Rasuluhu, Abdullahi wa Rasuluhu, terus begitu. Tidak lebih dari itu. Nah, jenengan beragama itu menurut yang diterangkan oleh Nabi, bukan persepsi kita, bukan pendapat kita. Saya rasa itu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu tadi syariful muta', orang yang punya kedudukan tinggi. Ya. Ya. Enggak ada. Di hadis ada. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.